Aisyah Andani, saya dari SDN kelompok 1. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Lutung Kasarung. Tersebutlah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Tapa. Prabu Tapa memiliki 2 orang putri. Putri sulungnya bernama Purbarara. Sementara itu, putri bungsunya bernama Purbasari. Mereka berdua hidup dalam asuhan ayahnya karena ibunya telah tiada. Mereka berdua sangat cantik. Walaupun kakak beradik, mereka berdua memiliki sifat yang berlainan. Purbarara adalah seorang wanita yang kasar dan suka iri terhadap siapa saja. Sementara itu, Purbasari adalah seorang perempuan yang lembut, suka menolong, bijaksana, dan baik hati. Maka, tak heran bila Prabu Tapa dan seluruh rakyat lebih menyayangi Purbasari. Suatu hari, Prabu Tapa mengundang seluruh pembesar istana beserta kedua putrinya. Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta, kata Prabu Tapa. Purbasari, engkau kutunjuk sebagai penggantiku, titah Prabu Tapa selanjutnya. Seluruh pembesar istana menyetujui keputusan Prabu Tapa. Mereka merasa Purbasarilah yang cocok menjadi raja. Rupanya Purbarara tidak menyetujui keputusan itu. Namun keputusan sudah tidak dapat diganggu-gugat. Aku putri sulung. Seharusnya ayahanda memilih aku sebagai penggantinya, gerutu Purbarara terhadap tunangannya yang bernama Indrajaya. Purbarara semakin geram. Kemudian ia menemui seorang nenek sihir untuk mencelakakan adiknya. Nenek sihir itu memantrai Purbasari sehingga kulit Purbasari bertotol-totol hitam. Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi raja, ujar Purbarara di depan ayahnya dan pembesar istana. Ia mempunyai alasan untuk mengusir adiknya. Kemudian, ia menyempati untuk mengasingkan adiknya di hutan. Sesampainya di hutan, Sempati merasa iba melihat Purbasari. Lalu, ia membuatkan sebuah pondok yang kecil untuk Purbasari. Tabah putri, cobaan ini pasti akan berakhir. Tuhan yang Maha Kuasa selalu bersama putri. Sang Pati sebelum terima kasih paman, ujar Purbasari. Selama di hutan, Purbasari memiliki banyak teman, yaitu hewan-hewan yang selalu baik kepadanya. Di antara hewan temannya tersebut, ada seekor kera yang Lutung Kasarung. Demikian Purbasari menyebutnya. Lutung Kasarung memiliki perhatian paling besar kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu mengambilkan bunga dan serta buah-buahan bersama teman-temannya untuk Purbasari. Di saat malam bulan purnama, Lutung
Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia berdoa kepada Dewata. Tak lama kemudian, tanah di dekat Pluto merekah dan terciptalah sebuah telaga yang airnya sangat jernih dan harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menarik-narik tangan Purbasari dan memintanya mandi di telaga itu. "Ada apa, Lutung? Kenapa aku harus mandi di situ?" tanya Purbasari pada Lutung. Tapi akhirnya ia menurutinya juga. Tak lama kemudian, setelah menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya jadi bersih seperti semula. Ia segera bercermin di telaga tersebut. Wajahnya cantik kembali. Purbasari terkejut. Tak henti-hentinya ia berterima kasih pada Lutung Kasarung. Sementara itu di istana, Purbararang yang sudah diangkat menjadi raja memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama Tunawan dan para pengawalnya. Sesampainya di hutan, Purbararang terkejut melihat adiknya sudah cantik kembali. Purbararang yang licik itu tidak mau kehilangan kedudukannya. Maka ia mengajak Purbasari adu panjat tebing. Awalnya Purbasari tidak mau, tetapi karena terus didesak, Purbasari akhirnya meladeni kakaknya. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. "Baiklah, aku kalah. Kau dapat menjadi raja. Tapi saat ini juga kau harus memiliki tunangan." "Tapi kau sudah memiliki tunangan," kata Purbararang sambil mendekat pada Indrajaya. Purbasari kebingungan. Akhirnya ia menarik Lutung Kasarung. Purbararang tertawa terbahak melihatnya. "Jadi monyet itu tunanganmu?" kata Purbararang. Pada saat itu juga Lutung Kasarung segera bersemedi. Tak lama kemudian terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda gagah berwajah tampan. Semua terkejut melihat kejadian itu. Namun mereka merasa gembira. Purbasarilah yang akan menjadi raja. Purbararang akhirnya mengakui kesalahannya selama ini. Ia pun meminta maaf pada adiknya. Purbasari yang baik hati itu pun memaafkannya. Lalu mereka kembali ke istana. Purbasari diangkat menjadi raja, didampingi oleh pemuda idamannya. Pemuda yang selama ini mendampinginya di hutan dalam wujud seekor kera dalam wujud seekor lutung. Lutung Kasarung sebenarnya anak seorang dewa yang dibuang ke bumi dalam wujud
wujud seekor kera karena kesalahannya. Ia kembali berwujud seperti semula. Kalau ada seorang wanita yang mencintainya dengan tulus. Akhirnya Purbasari dan Lekasarung pun hidup berbahagia. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.